Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita banyak mengalami kesulitan. Kita susah, kita menderita, baik dalam ekonomi, kesehatan, hubungan sosial. Kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ketika penderitaan itu terjadi, banyak orang yang mengeluh, bahkan sampai berputus asa. Bahkan dalam doa-doa mereka banyak yang berkata, di mana Tuhan itu? Kalau Tuhan Yesus Kristus itu ada, aku tidak akan susah. Kalau Tuhan Yesus Kristus itu baik, aku tidak akan menderita seperti ini. Kalau Tuhan Yesus Kristus itu penuh kasih, aku tidak akan kesulitan di dalam kehidupan ini. Di manakah Tuhan itu? Benarkah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, kenapa Dia tidak menolong aku? Dan banyak lagi hal-hal yang dikatakan oleh orang-orang yang sudah putus asa karena dia ditekan oleh kesulitan, dihajar oleh berbagai-bagai masalah yang membuat dia secara fisik, secara daging tidak mampu lagi. Tapi satu hal yang kita lupakan sebagai manusia, Tuhan itu bukan tidak mau menolong. Tuhan itu bukan tidak mau membantu. Kitab Yesaya pasal 59 ayat 1-2 jelas berkata bahwa bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan pendengaran Tuhan yang kurang tajam sehingga Dia tidak mendengar doa-doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah kejahatan-kejahatan kita, adalah dosa-dosa kita, sehingga itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang manusia itu menderita, itu membuktikan bahwa dia terpisah jauh dari Tuhan. Dia terpisah jauh dari Yang Maha Kuasa. Karena ketika manusia itu dekat dengan Allah, maka dia hanya akan memperoleh kesenangan, ketenangan, kebahagiaan. Tetapi ketika seorang manusia itu jauh daripada hadirat Allah itu, maka penderitaan, kesusahan, kesulitan pasti akan mendatanginya. Itu jawabannya. Jadi ketika kita sedang menderita, maka hal yang perlu kita lakukan adalah bertobat. Bertobat dari semua kesalahan kita, bertobat dari semua kejahatan kita, bertobat dari semua dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya hubungan kita yang terpisah dengan Allah itu bisa bersatu kembali. Saudaraku, karena perpisahan dengan Allah itu membuat kita dikuasai oleh kegelapan. Perpisahan dengan Allah itu membuat hidup kita menderita. Seperti Adam dan Hawa, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka hidup bahagia di Taman Eden. Mereka tidak perlu bersusah payah untuk makan dan minum. Mereka senang-senang. Setiap hari mereka hanya menikmati kebahagiaan bersama Allah yang Maha Kuasa. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua hubungan itu terputus. Sehingga Adam dan Hawa harus bersusah payah dalam menjalani kehidupannya. Hanya untuk mencari makan saja, mereka harus bersusah payah untuk mencari makannya. Jadi itulah saudara yang membuat manusia itu menderita. Itulah yang membuat manusia itu sangat sulit kehidupannya. Karena manusia itu jauh dari Allah. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita hidup di dalam dosa, maka dosa itu akan membuat hidup kita menderita. Dosa itu akan membuat hidup kita ini sangat susah. Dosa itu akan membuat kita mengalami kematian walaupun kita belum meninggal. Itulah yang membuat manusia itu susah. Jadi kita tidak perlu berdoa atau berkata, di mana Allah, di mana Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, aku pasti tidak susah. Kalau Tuhan itu ada, aku pasti tidak akan kesulitan. Tapi ingat, Yesaya 59 ayat 1-2 tadi berkata, dosa-dosamu lah yang membuat aku tidak bisa membantumu. Kenapa? Apakah Tuhan itu jahat? Apakah Tuhan itu tidak punya belas kasihan? Bukan. Allah itu maha kudus. Allah itu sangat kudus. Dan yang
Maha Kudus tidak akan mau mendekat atau bersatu dengan yang najis. Yang Maha Kudus tidak akan mau menyatu dengan yang penuh dosa. Untuk itu Tuhan berkata, dosamulah yang menghalangi aku untuk membantumu. Dosamulah yang membuat aku menyembunyikan diri dan tidak mau mendengar doa-doamu. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, kita hidup menderita. Jadi kita harus sadar itu, saudara. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita lakukan kebaikan, kita lakukan firman Tuhan, kita lepaskan semua dosa-dosa kita. Kita memberikan pengampunan kepada orang lain, maka hubungan kita akan dipulihkan dengan Tuhan. Ketika hubungan kita sudah pulih dengan Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan, kita akan mengalami kesenangan, kita akan bisa melewati semua tantangan, persoalan, masalah-masalah yang mendera, yang menghajar, yang menghancurkan kehidupan kita. Di dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32, Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang. Ya, dalam perumpamaan ini si anak bungsu itu pergi dari rumah bapaknya. Artinya si anak bungsu lari dari hadirat bapaknya, tidak mau dekat dengan bapaknya. Dia merasa sudah hebat, dia merasa sudah mampu, dia minta semua harta warisannya, dia pergi ke kota yang jauh. Si anak bungsu menghabiskannya, berhura-hura, berpesta poya, dan akhirnya semua hartanya habis. Dan apa yang terjadi? Kita sama-sama tahu, saudara. Si anak bungsu mengalami kelaparan, dia menderita, dia susah, dan yang dia lakukan adalah dia teringat bahwa di rumah bapaknya banyak sekali makanan, banyak sekali orang upahan. Jadi dengan satu tekad dia kembali ke rumah bapaknya, dan lihat apa yang dilakukan bapaknya. Bapaknya menerima dia dengan sangat baik. Dia memeluk anak bungsunya itu, dia mengadakan pesta, dia berikan pakaian yang bagus, perhiasan-perhiasan yang bagus, dan mengubah anaknya yang melarat, yang menderita, menjadi seorang yang lebih baik lagi. Jadi jelas, saudara, Tuhan Yesus Kristus sudah mengajarkan kita, ketika hidup kita menderita, ketika hidup kita susah, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Yang Maha Kuasa. Kita datang kepada Allah itu, kita datang kepada Tuhan itu dengan hati yang hancur, seperti dilakukan anak bungsu. Dia berkata, "Bapa, aku sudah berdosa kepada Bapa dan sorga, maka aku tidak layak untuk menerima pengampunan." Tetapi dengan kehancuran hati, dengan ketulusan hati mengaku dosa-dosanya, Sang Bapa mengampuninya dan memulihkan kehidupannya. Demikian juga saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menderita, ketika kita susah, ketika kita mengalami hal-hal sulit dalam kehidupan kita, kita jangan jauh dari Tuhan. Datanglah kepada Allah, kembalilah kepada Yang Maha Kuasa itu. Akui dosa-dosa kita. Kita mohon ampunan atas semua kesalahan-kesalahan kita. Maka pasti Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita yang di sorga itu, akan memulihkan kehidupan kita. Percayalah, saudara. Cuman itu, jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kemampuanmu, karena itu akan sia-sia. Ya, jangan mengandalkan manusia, karena firman Tuhan katakan terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia, karena manusia juga memiliki hal yang sama. Setiap manusia memiliki penderitaannya masing-masing. Jadi hanya Allah yang bisa menyelesaikan penderitaan kita. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Seperti anak bungsu tadi, dia datang, dia kembali. Jadi kita perlu merenung, jangan mencari kambing hitam. Ketika kau susah, ketika saudara hidupnya menderita, jangan cari kambing hitam, jangan mencari kesalahan-kesalahan yang lain, tetapi introspeksi diri sendiri. Dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan selama ini? Dosa-dosa apa yang saudara lakukan selama ini? Sehingga itu membuat saudara hidup menderita. Karena firman Tuhan jelas, apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Kalau kamu hidup susah, kamu pasti melakukan sesuatu di masa lalu, yaitu mungkin menyusahkan orang lain, mungkin menipu orang lain, mungkin menyakiti orang lain. Maka itu harus kita ubah. Kita harus akui semua dosa-dosa kita, jangan sembunyikan.
Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Yang Maha Kuasa. Dia tahu semuanya. Dia mengerti apa yang tidak kita mengerti. Untuk itu, datanglah kepada Bapa. Datanglah kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga sudah katakan, marilah kepada Aku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa kita malah lari ke orang lain? Kita datang ke orang pintar, kita ikut pesugihan, kita ikut hal-hal yang gaib supaya kita bisa dibebaskan dari kesulitan-kesulitan hidup ini. Bukankah itu akan membuat kita akan semakin terperosok lagi ke dalam jurang yang makin dalam, yang akan membinasakan bukan saja tubuh kita, tapi jiwa dan roh kita akan binasa pada akhirnya. Tetapi ketika kita hidup susah, hidup menderita, hidup penuh dengan persoalan, kita datang kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita mohon ampunan atas semua dosa dan kesalahan kita. Kita mengakui bahwa kita selama ini sudah berdosa kepada Allah dan kepada sorga. Seperti anak bungsu katakan tadi, kita mohon ampunan. Maka Bapa kita yang baik itu, Allah kita yang Maha Kuasa itu akan memulihkan kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Semua persoalan bisa Tuhan selesaikan. Semua persoalan bisa Tuhan bantu selesaikan. Yang menjadi masalah adalah kita tidak mau datang kepada Tuhan. Ketika kita bermasalah, ketika kita hidup susah, ketika kita hidup sulit, kita malah lari ke dunia ini. Kita malah mencari pertolongan dari dunia ini. Itu akan membuat kita akan kecewa. Itu akan membuat kita akan semakin sakit. Itu akan membuat kita semakin menderita. Jadi, kiranya firman Tuhan ini bisa menyadarkan kita. Hidup menderita, hidup susah, itu karena kesalahan kita sendiri. Karena apa yang kita tabur di masa lalu, dosa-dosa itu berbuah saat ini. Kita bisa menderita itu semua karena kesalahan kita. Makanya kembalilah kepada Bapa, kembalilah kepada Allah yang kudus. Kita mohon ampunan di dalam doa-doa kita, bersujud, menangislah sejadi-jadinya. Sesali apa yang sudah kita lakukan. Lakukan dengan tulus, saudara, bukan karena keterpaksaan. Maka Bapa yang baik itu akan mengampuni kita dan memulihkan hidup kita. Dia akan lupakan semua kesalahan-kesalahan kita. Dan hubungan kita yang terpisah dari Allah itu akan kembali menyatu. Dan itu akan menjadikan kita pribadi yang baru, pribadi yang hebat, pribadi yang berkemenangan di dalam setiap pertempuran-pertempuran kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya video ini bisa membangkitkan semangat saudara yang sudah putus, bisa menghidupkan kembali harapan-harapan saudara yang sudah sempat hilang, supaya saudara bisa bangkit kembali menjadi pribadi yang baru dan bisa berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau ada persoalan, permasalahan yang saudara ingin sharingkan, bisa tulis di kolom komentar. Kita akan bawa di dalam doa bersama-sama, karena firman Tuhan katakan, 2-3 orang yang meminta di dalam namaku, Aku akan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.